Semuanya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian. Dan apa sih pengaruh sosialisasi dalam pembentukan kepribadian orang ini? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi kita ingin memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Alam. Halo, perkenalkan nama saya Alam Fauzian, saya nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Andini Anis Nafisa, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Ardiansyah Wisnuriantama, nomor absen 6. Dan saya Yesa Cantika Widagdo dari absen 34. Bisa tolong di next slide. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, ini kita udah sediakan konsep untuk mempermudah kita memahami apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Biar nggak bingung, kita tuh cuman perlu lihat bagian jauhnya. Di sini ada pengertian, tujuan sosialisasi, sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, fungsi sosialisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi, faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, sosialisasi, media sosialisasi, dan tahap sosialisasi. Bisa tolong slide? Oke, di sini akan menjelaskan dua bagian dari banyaknya tahap yang sudah saya tadi. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasiku dapat diartikan sebagai suatu proses yang membentuk individu supaya dapat diterima dalam kelompoknya melalui proses belajar dan penyesuaian diri. Jadi seperti kata sosialisasi yang kita ketahui bahwa sosialisasi untuk memperkenalkan diri, yaitu untuk memperkenalkan sesuatu yang asing agar dapat di masyarakat, entah itu dalam bentuk objek ataupun suatu baru dan sebagainya, dengan tujuan ya untuk diterima di kalangan masyarakat. Oke, bisa tolong di next slide. Tadi kan aku sudah sedikit mengenai tujuan sosialisasi, tapi sosialisasi itu ternyata lebih banyak daripada yang udah aku sebutin tadi. Bisa dilihat di slide bahwa ada 8 fungsi sosialisasi secara garis besar. Yang pertama, memberi keterampilan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan, entah itu sekarang di masa depan nanti. Terus yang kedua yaitu menambah kemampuan komunikasi. Jadi berkomunikasi itu kepada orang lain, kepada sesama kita sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga yaitu membantu pengendalian fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Yang keempat adalah membiasakan individu dengan nilai dan kepercayaan pada masyarakat. Dan yang kelima, untuk mengetahui lingkungan alam sekitar. Yang keenam, untuk mengetahui lingkungan sosial tempat hidup bertempat tinggal, termasuk lingkungan sosial yang baru. Dan yang ketujuh, mengetahui nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Dan yang terakhir ini adalah mengetahui lingkungan sosial budaya suatu masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Silakan, waktu dipersilakan. Oke, moving on ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih fungsi sosialisasi? Nah, fungsi sosialisasi ini dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang kepentingan individu, di mana sosialisasi ini dianggap sebagai sebuah perangkat yang berfungsi untuk membentuk seorang individu sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kedua ada sudut pandang kepentingan masyarakat, di mana menurut sudut pandang ini sosialisasi berfungsi sebagai perangkat pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Boleh tolong next slide? Nah, selanjutnya bakalan muncul pertanyaan nih, bagaimana sih peran sosialisasi nilai dan norma dalam proses pembentukan kepribadian? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosialisasi ini berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekitar. Nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat ini diperkenalkan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini, masyarakat dapat mewariskan nilai dan norma sosial budaya pada generasi selanjutnya yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan kepribadian generasi tersebut. Next slide.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Pertama ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang individu. Faktor ekstrinsik ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seorang individu hidup, dan melaksanakan pergaulan dengan warga masyarakat yang lain. Kondisi faktor ekstrinsik ini mencakup kondisi lingkungan masyarakat setempat, lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan kondisi lingkungan masyarakat luas, termasuk sebagai sarananya dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Lalu ada faktor intrinsik, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara lain postur tubuh, golongan darah, bakat seni, keterampilan, olahraga, IQ atau tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Next slide. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama ada warisan biologis, di mana biasanya berupa bawaan ayah, ibu, nenek, dan kakek. Pengaruh ini tampak pada tingkat intelijensi dan rupa atau karakteristik fisik seorang individu. Selanjutnya ada lingkungan fisik atau bisa juga disebut sebagai lingkungan alam. Ini mencakup perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam yang menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Jadi lingkungan alam ini akan berpengaruh terhadap proses-proses sosial yang terjadi antar manusia. Selanjutnya ada kebudayaan atau lingkungan budaya, di mana perbedaan kebudayaan dalam setiap masyarakat dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Setiap kebudayaan ini mengangkut seperangkat pengaruh umum yang berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Lalu, next slide. Mundur satu slide. Oke, selanjutnya ada faktor lingkungan sosial, di mana ini dimaksud dengan kelompok tempat bergabung seorang individu itu, seperti lingkungan keluarga, sekolah, kerja, dan masyarakat luas, yang juga dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Faktor lingkungan sosial ini dapat dijabarkan dalam dua bentuk. Yang pertama ada pengalaman kelompok, di mana sepanjang hidup, individu ini selalu tergabung dalam kelompok tertentu sebagai kelompok referensi, mulai dari kelompok keluarga, lalu kelompok teman sebaya. Kelompok referensi ini akan dijadikan model untuk gagasan, tujuan, nilai, norma, dan sikap yang kemudian akan membentuk kepribadian. Yang kedua ada pengalaman unik. Nah, pasti bakal muncul pertanyaan dong, mengapa sih dalam satu keluarga, misalnya satu keluarga ini ada 2 anak, kenapa 2 anak tersebut memiliki kepribadian yang berbeda? Jawabannya karena pengalaman personal suatu individu itu berbeda dengan individu lain dalam artian setiap pengalaman mereka itu unik. Jadi meskipun berada dalam lingkungan keluarga yang sama, kepribadian kedua anak tersebut akan berbeda karena ada pengaruh dari kelompok pergaulan, lingkungan sekitar, juga media sosial seperti contoh. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh jenis-jenis sosialisasi. Ada 3 yaitu berdasarkan tipe, pola, dan bentuk. Untuk berdasarkan tipe, sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Contohnya yaitu mendirikan lembaga pendidikan sekolah seperti SD, SMP, SMA, menggunakan masker pada tahun 2020, penggunaan vaksin dalam mengatasi COVID-19. Sosialisasi informal merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap kekeluargaan. Pada sosialisasi ini, individu saling berinteraksi dalam pergaulan yang sifatnya mempererat kekeluargaan. Contohnya yaitu berinteraksi sesama anggota keluarga, teman, sebaya, dan perkumpulan komunitas-komunitas. Sosialisasi berdasarkan pola. Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang terjadi akan adanya suatu hukuman terhadap individu ke individu yang melakukan pelanggaran norma. Contohnya yaitu orang tua yang menghukum anaknya saat melakukan suatu pelanggaran. Seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya untuk bertutur kata baik dan sopan. Sosialisasi partisipatif, yaitu suatu sosialisasi memfokuskan pada penambahan adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan norma tanpa adanya suatu paksaan atau hukuman. Contohnya yaitu orang tua memberikan kepada anaknya saat mengetahui anaknya juara 1. Orang tua mengambil semua gadget anaknya untuk saat mengetahui nilai rapotnya jelek. Sosialisasi berdasarkan bentuk. Sosialisasi primer
yaitu sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh seorang individu sejak masih kecil. Hampir semua individu mendapatkan sosialisasi primer di dalam lingkungan keluarga. Contohnya yaitu ketika seorang bayi baru lahir, dia bersosialisasi kepada orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. 2. Sejak amat kecil, ibunya selalu mengajarkan kepada sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Yang terakhir yaitu pengertian sosialisasi sekunder. Sosialisasi ini tahapan selanjutnya yang dijalani masyarakat yang lebih luas. Di dalam masyarakat ini, seorang individu dikenalkan pada sektor-sektor baru dalam dunia objektif masyarakat. Sekolah adalah salah satu tempat di mana seorang individu menjalani sosialisasi sekunder yang bersifat normal. Contohnya, sosialisasi sekunder adalah 1. Seorang anak ke keluarga lain atau lingkungan sekitar. 2. Mengajarkan anak untuk berkenalan dengan anak yang lain. 3. Melatih kemandirian dan berkeberanian anak dengan melepaskan di lingkungan sekitar. Jadi selanjutnya saya akan membahas apa itu tahap sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mind, Self, and Society, Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia melalui 4 tahap, yaitu, tolong di next. Di next. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage, yaitu tahap ini dialami sejak individu dilahirkan. Saat individu mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, pada tahap ini juga individu dibekali nilai dan norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Yang kedua ada tahap meniru atau play stage, tahap ini ditandai dengan terbentuknya kesadaran tentang nama diri, siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh orang tua dan apa yang diharapkan orang tua dari dirinya. Kemudian yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage, yaitu tahap ini ditandai dengan pergantian peran yang dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran, serta meningkatnya kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Pada tahap ini individu mulai berhubungan dengan teman sebaya di luar rumah. Dan yang terakhir, tahap penerimaan norma kolektif ya, atau generalizing stage. Pada tahap ini seseorang dianggap telah dewasa, individu sudah dapat menempatkan diri dan bertenggang rasa dengan masyarakat secara luas. Tolong di next. Selanjutnya saya akan membahas media sosialisasi. Definisi dari kata itu sendiri merupakan tempat dilakukannya kegiatan sosialisasi yang dibantu dengan agen sosialisasi yang akan membantu individu menerima nilai-nilai atau tempat di mana individu dapat belajar terhadap sesuatu yang menjadikannya dewasa. Tolong di next. Seperti yang saya sebutkan tadi, agen sosialisasi adalah pihak yang membantu serta melaksanakan sosialisasi. Menurut Jacobs, ada 4 agen sosialisasi utama. Yang pertama keluarga, yang kedua teman sepermainan, 3 media massa, dan yang terakhir sekolah. Tolong dilanjut. Media sosialisasi yang pertama itu keluarga. Nah, keluarga adalah media sosialisasi yang pengaruhnya itu paling besar. Karena individu pertama kali mendapat bekal mengenai pengetahuan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, media ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk kepribadian individu. Kemudian yang kedua itu media sosialisasi teman sepermainan. Media ini tuh memiliki pengaruh terbesar kedua setelah keluarga karena individu mempelajari bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain tanpa pengawasan dari orang tua dan guru. Proses adaptasi semakin efektif jika kita sering berinteraksi dengan orang lain. Tolong dilanjut. Dan yang ketiga itu media sosialisasi melalui media massa. Media ini mempunyai peran yang tidak kalah penting karena apa yang ditonton atau dibaca individu akan berpengaruh pada perkembangan pengetahuan, kepribadian, dan intelektualitas seseorang. Salah satu agen paling efektif yang mempengaruhi individu adalah TV. Karena TV adalah media yang umum ditonton untuk melihat informasi atau mencari hiburan. Dan yang terakhir itu media sosialisasi sekolah. Media ini itu merupakan media sekunder yang bersifat formal. Peranan sekolah itu sangat penting untuk kelangsungan proses sosialisasi karena fungsinya itu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Tolong di next.
Sekian dari kelompok saya, apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih.